Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sebelum saya membahas atau memulai mengkaji tentang sholat ya, khususnya dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang gerakan sholat ya. Ada hikmah apa, ada pesan apa, yang mungkin nggak keseluruhan gerak, tapi ada gerakan-gerakan yang penting yang mengandung hikmah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita dan mengingat pentingnya sholat bagi umat manusia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Gun ya atas masukannya. Dan Mas Gun ini bisa dibilang salah satu senior saya. Dan belum lama ini ya, Mas Gun sering kali diundang sebagai pembicara di ada salah satu channel YouTube ya, mungkin nanti teman-temanku, sedulur-sedulur, saudara-saudaraku bisa berkunjung ke channel JMN ya, JMN apa lupa aku, pokoknya JM lah, nanti bisa di search lah di YouTube, nanti bisa di share, di komen, di like di situ, dan banyak 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 bahasan yang menarik yang dibawakan oleh Mas Gunawan. Baik, kita akan memulai kajian kita pada pembahasan hari ini, yaitu tentang gerakan sholat ya. Bagaimana kita tahu bahwa sholat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Mengenai gerakan takbir ini memiliki bermacam-macam pendapat atau bisa dibilang perbedaan pendapat di antara para ulama atau ada perbedaan mazhab ya tentang gerakan, bagaimana meletakkan tangan, bagaimana harus meletakkan tangan itu, apakah di dada, apakah di atas ini ya, apakah di bawah pusar dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya tidak mempermasalahkan atau memperdalam perbedaan tersebut, tapi saya melihat kepada ada hal menarik yang sebenarnya yang bisa kita gali, bisa kita kaji dari gerakan tersebut ya. Kita ambil contoh lah, kita ambil contoh misalnya. Ini bawa remote nih. Misalnya ada dua gerakan ketika takbiratul ihram itu Rasulullah menyontohkan seperti ini kan ya, di depan dada begini. Atau bergerak jempol ini menyentuh telinga ini. Nah, ini yang dua hal yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Gitu. Nah, di sini saya bukan untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak ya. Di luar dua gerakan yang pernah dicontohkan, kan banyak tuh, ada yang begini kan, mungkin teman-teman juga sering lihat tuh. Wah kan, ini ibaratnya kalau orang bilang hadis doifnya pun nggak pernah ada gerakan yang seperti ini kan. Ada kemudian nanti habis takbir seperti itu kayak main layangan, tangannya digulung, kemudian diletakkan. Ya macam-macam lah. Ada yang begitu takbir ngejejer gitu aja kan, nggak meletakkan tangan. Nah, itu ada dua di sini. Syiah juga melakukan seperti itu, dan mazhab Malikinya pun juga seperti itu. Nah, kita jangan kemudian lantas menilai ketika orang itu tidak meletakkan kedua tangan di bagian dada atau di perut ya, atau di bawah pusar, itu langsung kita hukumin dia Syiah, bukan, belum tentu, karena mazhab Malikinya pun juga tidak meletakkan kedua tangan gitu loh. Nah, terlepas dari perbedaan itu, ada hal yang menarik yang kita bisa kaji dari tafsir Luqman di sini. Maaf. Yang pertama adalah takbir kan begini ya, posisinya di sini. Nah, sebenarnya kalau di dalam tafsir Luqman ini ada isyarat yang sangat luar biasa. Ini ada kaitannya dengan halaman Al-Qur'an sebenarnya. Sebagaimana kita tahu bahwa halaman 1 itu adalah 15 halaman ya. Juz 1 itu ada 15 halaman dan juz 30 ada 21 halaman di sini. Nah, kalau kita tuliskan di sini ya. Ini juz
di juz 1, ini dia 15 halaman. Nah, di juz 30 itu ada 21 halaman. Ya. Dan menariknya, 15 ini merupakan deret hitung atau deret aritmatika lah. 1 sampai dengan 5. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 21. Maaf, 15. Nah, 21 halaman itu identik dengan deret hitung atau deret aritmatika 1 sampai dengan 6. Ya, ini 5, ini 6. Nah, kalau dalam taksir Luqman, atau ya mungkin kalau kita gambarkan bahwa ini kan kita membuka Al-Quran ya, kita membuka Al-Quran dalam posisi Al-Quran terbuka, ya, ya harus dibuka, karena kalau nggak membuka Al-Quran, bagaimana kita bisa mempelajari isinya kalau nggak terbuka ya. Dalam posisi terbuka, itu berarti yang tangan kanan terletak di juz 1 kan, ya, dan tangan kiri terletak di juz 30, berarti dengan kata lain, tangan kanan mewakili yang ini, yang juz 1, yang merupakan 5, dan yang tangan kiri ini mewakili yang 6. Sebagaimana kita tahu bahwa 5 identik dengan rukun Islam. Ini identik dengan rukun iman. Ya. Nah, hal ini terlihat ketika kita bertahiyat ya. Ya, bertahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan kita menunjukkan jari kita menggunakan tangan kanan. Syahadat kan termasuk rukun Islam yang pertama kan. Nah, makanya di tangan kanan adalah rukun. Ini saya biar gampang. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Ya. Dalam gerakan bertakbir atau takbiratul ihram, ya, kan Allahu Akbar, meletakkan tangan kiri berada di bawah dan tangan kanan berada di atas. Di sini artinya, ini kan yang sebelah kiri kan rukun iman, yang kanan adalah rukun Islam. Jadi apa? Landasilah rukun Islammu dengan rukun iman. Rukun iman kan di bawah. Dan yang menariknya, rukun iman ini kan nggak kelihatan. Ini kan nggak kelihatan ya, artinya di bawah ya. Di bawah. Rukun iman kan nggak kelihatan semua nih. Allah kita nggak bisa wujudkan kan. Karena salah satu sifat Allah kan mukhalawatu lil hawadisi kan. Nggak ada yang menyamai bentuknya dari Allah kan gitu kan. Ya nggak boleh kita menyimpulkan dengan apapun ya, termasuk diri kita, termasuk bagian dari tubuh kita, nggak boleh. Kualat nanti kita. Berarti yang pertama adalah malaikat, nabi, kitab, takdir, dan hari akhir. Ini kan bisa dibilang empat ini nggak kelihatan semua nih. Malaikat kita nggak pernah lihat, ya kan? Nabi kita nggak hidup pada zaman Nabi. Yang bisa kita lihat adalah di kitab, ya. Setelah kitab, takdir, dan hari akhir. Ini nggak misteri semua, masih gaib semua, kecuali di kitab ya, di kitab. Kemudian yang di tangan kanan, ini yang nampak semua, kecuali satu. Syahadat, jelas kita bisa melihat dan menyaksikan syahadat. Apalagi seorang mualaf wajib untuk disaksikan ketika dia bersyahadat kan gitu. Sholat, ya jelas. Zakat, pasti. Puasa ini kan nggak kelihatan, ya. Yang tahu hanya kita atau yang menjalankan puasa dan Allah.
Dan yang terakhir adalah haji. Nah, ini juga sangat kelihatan gitu kan. Nah, artinya di rukun iman yang tampak tapi disembunyikan adalah kitab. Tampak tapi disembunyikan adalah kitab. Yang di kanan ditampakkan tapi tidak kelihatan. Yaitu apa? Tadi puasa. Ya kita nggak tahu orang itu puasa atau enggak kan gitu kan. Nah, disinilah menariknya. Berarti ada kebalikan di sini. Satu di rukun iman itu di kitab, yang satu rukun Islam di puasa. Nah, disinilah menarik ya. Puasa kan menahan diri, ya kan, menahan hawa nafsu kan gitu kan. Nah, ini kan bertemunya dengan kitab. Asalnya apa di sini artinya? Nah, ini kan bisa menjadi peringatan bagi kita, ya kan? Jadi Al-Qur'an ini disembunyikan gitu loh. Disembunyikan dalam artian jarang kita untuk mempelajari, jarang kita untuk mengkaji. Ya, ibaratnya Quran tuh masih rapi gitu. Apa namanya? Cetakannya itu masih ibaratnya buku, itu nggak ada yang kucel gitu kan. Jadi artinya kan masih rapi dan jarang dibaca, jarang dibuka. Nah, letaknya kan di bawah nih kan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Berarti kalau tambah 5 tambah 6 adalah 11 kan. Nah, meletakkannya di mana? Dalam kajian tafsir Luqman, pusar nih ya, kita meletakkan di pusar begini. Pusar itu dalam kajian tafsir Luqman itu ain 11. Ya. Ain 11 itu artinya pusar atau tali rasa. Ya, sama dengan ini tadi. Sama dengan 5 dan 6, 11. Jadi 11 ketemu dengan 11. Ya. Nah, kemudian di sini memang timbul apa namanya? Timbul perbedaan tentang meletakkan tangan di sini ya. Kita tidak mempersalahkan. Ya, kita di sini di tafsir Luqman hanya memberikan sebuah ya kalau bahasa almarhum guru saya itu sekedar urun lembuk lah gitu lah. Yang meletakkannya ya di pusar gitu loh. Karena ada kesamaan nilai yaitu 11 di tangan kiri dan kanan dan 11 di ain adalah tali rasa atau pusar. Sudah kita bahas ya bahwa tangan kanan mewakili rukun Islam dan tangan kiri mewakili rukun iman ya. Nah, di sini bukan berarti ya karena kita budaya timur ya tangan kiri kan tangan kurang sopan lah gitu. Ya bukan seperti itu. Ini kan hanya apa namanya simbolisasi saja ya. Artinya ada pesan yang luar biasa sebenarnya di balik apa namanya kedua tangan kita ini yang berkaitan dengan takbir di sini. Seperti tadi ya kita contohkan yang salah satu yang dicontohkan Rasulullah adalah meletakkan kedua tangan ya dengan jempol ini menyentuh bawah daun telinga, istilahnya dicontohkan. Nah, di sini menariknya adalah tangan kanan ini adalah rukun Islam dan tangan kiri adalah rukun iman. Di kepala kita ini kan organ yang luar biasa semua nih. Ada otak, ada mata, ada hidung, mulut, dan telinga. Artinya apa? Organ kita ini ya, mungkin kalau kita bicarakan atau kita analogikan bahwa cara berpikir kita, pandangan kita atau penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan ucapan kita harus dibentengi dengan rukun Islam dan rukun iman. Ini bentengnya ini. Jadi gerak kepala kita atau gerak kita ini ya tidak keluar dari rukun iman dan rukun Islam. Inilah maksudnya takbir meletakkan kedua tangan di samping kiri dan kanan kepala. Ya, karena inilah maknanya gitu loh. Rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat di sini, artinya bahwa tangan kanan mewakili juz 1, tangan kiri diwakili oleh juz 30. Berarti jarak di antaranya
dari juz 2, ya sampai dengan 29, berarti di sini ada 28 juz ya. Dari 2 sampai 29 kan berarti ada 28 juz. Nah, ada satu hal yang menarik di sini. Angka 28 ini, kalau ini tadi merupakan deret hitung 1 sampai dengan 5 adalah 15 dan deret hitung 1 sampai 6 adalah 21, maka 28 ini deret hitung 1 sampai dengan 7. Ya. 28 ini merupakan deret hitung 1 sampai dengan 7. Dan luar biasanya, ada 7 lubang di kepala kita. Ayo kita hitung. 2 mata, 2 telinga, 4, 2 lubang hidung, 6, dan 1 lubang mulut, 7. Ada 7 lubang. Ini pun juga harus dijaga, gitu, lubang itu. Ada nasihat Jawa yang sangat luar biasa, ya. Bahkan ini bisa dikatakan tuh kalimat sakti nih kan, kalimat sakti nih. Yaitu bunyinya ngening no cipto, mandeng pucuking grono, madep mantep marang kang Purbawaseso, mekek babakan hawa songo. Wah, ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah ngening no cipto. Ngening no cipto ya mungkin kalau di bahasa Indonesia itu mengheningkan cipta, ya. Jadi benar-benar tumak ninah, ya. Tumak ninah. Kalau bahasa Islamnya itu tumak ninah. Terus kemudian yang kedua adalah mandeng pucuking grono. Jadi melihat ujungnya hidung, ya. Berarti kan sifat tawaduk itu. Kita sudah tumak ninah, kemudian kita memandang ujungnya sikap hormat kita, ya, sikap hormat. Terus yang ketiga adalah madep mantep marang kang Purbawaseso. Madep itu menghadap, mantap itu dengan tekad dan keteguhan dan keyakinan diri dan kepercayaan diri. Marang kang Purbawaseso. Jadi menghadap dengan kepercayaan diri, dengan tumak ninah dan tawadu, menghadap kang Purbawaseso yang maha kuasa, yang menguasai segalanya. Yang terakhir adalah mekek babakan hawa songo. Mekek itu menahan atau mengendalikan. Mengendalikan 9 lubang yang ada di dalam diri kita. 7 kan udah di kepala ya. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 1 kepala. 2 lagi lubang itu. Saya tahu tempatnya, tapi namanya saya nggak tahu. Tempatnya sih tahu, gitu loh. Tempatnya tahu, jenenge Raroh. Ya, ada 9 di situ, ada 9 lubang. Nah, 7 lubang itu udah di kepala semua di sini. Ya, artinya itu pun juga harus ditahan, harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Dengan rukun Islam dan rukun iman. Inilah maknanya. Terus kemudian apa? Diletakkan di pusar ya. Pusar kan tari rasa. Tari rasa ini apa? Menghubungkan kita jabang bayi dengan, kalau wanita ya, menghubungkan atau ada keterikatan antara diri kita dan yang menciptakan kita. Ya, nah inilah maknanya meletakkan tangan di pusat. Menghubungkan diri kita dengan yang menciptakan kita. Posisi bayi ketika di dalam kandungan, itu kan posisi sujud, betul nggak? Itu juga bertumbuh pada 7 titik juga sujud itu. Kepala, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Jadi, subhanallah itu, nggak sekedar gerakan ya artinya. Ada makna atau pesan tersembunyi yang sangat luar biasa di sini. Nah, selanjutnya, dari organ yang ada di kepala yang paling berbahaya, yang mana?
mulut kita yang paling berbahaya. Dengan mulut orang bisa menjadi baik, dengan mulut pun orang bisa berbalik menjadi jahat pada kita. Dengan mulut pun orang bisa menjadi saudara buat kita, dengan mulut pun orang bisa menjadi musuh bagi kita. Yang paling berbahaya kan, mulut ini. Kalau mata ya paling cuma plerak-plerok gitu kan, apalagi lihat yang bahenol gitu kan, yang montok gitu kan, dulu kan gitu kan, matanya itu jublu-jublu gitu, kan? Termasuk aku juga sih. Nah, kemudian hidung ya, hidung kan paling ya penciuman gitu, atau pendengaran kan. Pendengaran ya paling dengerin gosip tonggo-tonggo ya kan, masih bisa lah gitu. Tapi kalau mulut ya, apalagi kayak ngomong gitu, apalagi mak-mak yang udah ngomong ya, yang kurang jatahnya, waduh luar biasa. Sakitnya tuh di sinilah pokoknya. Merujuk kepada tafsir Luqman ya, mulut itu adalah ain 3. Mulut atau THT itu posisinya adalah ain 3 ya. Ain 3. Karena ini posisinya di tengah ya, di tengah ya tadi ya, untuk sebagai titik di mana kita harus dibatasi oleh rukun Islam dan rukun iman. Di tengah berarti ada perkalian 28 kali 3 ini sendiri. 28 dikali dengan 3 itu adalah 84. Surat ke-84 adalah Al-Insyiqaq, artinya terbelah. Terbelah. Nah, kalau korelasinya dengan mulut, ya, korelasinya dengan mulut, itu kan berarti yang terbelah di sini kan bisa mengandung konotasi apa? Fitnah. Bisa mengandung konotasi pecah belah ya, suka memecah belah. Dan juga suka membeda-bedakan, kan gitu ya. Karena apa? Surat Al-Insyiqaq, ya, surat ke-84, ini jumlah ayatnya 25. Surat ke-25 sendiri adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Ya, dibeda-bedakan. Dia kelompok kelompok mana, dia bukan kelompokku, kan gitu kan. Nah, ini yang terjadi dalam dunia Islam ya, terbagi menjadi beberapa golongan, terbagi menjadi beberapa firqah ya. Nah, itu pun juga ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Nah, kalau kita merujuk ke sini, sebenarnya ada pesannya ya di balik Al-Insyiqaq ini sendiri, yaitu di samping Al-Furqan sebagai pembeda tadi, yang bisa menjembatani ya Al-Quran itu sendiri, karena nama lain dari Al-Quran kan juga Al-Furqan. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan, kan tadi Al-Insyiqaq jumlah ayatnya jumlah ayatnya 25 ya. Jadi kalau kita jumlahkan kan 109. Surat ke-109 tuh Al-Kafirun. Suratnya Al-Kafirun. Nah, kan yang terjadi sekarang juga begitu. Dikit-dikit mengkafirkan. Ya kan, dikit-dikit mengkafirkan. Nah, yang lucu lagi kan ada satu kata yang dengan kata tersebut atau dengan kalimat tersebut, lebih tepatnya dengan kalimat tersebut, orang yang dosa puluhan tahun itu bisa hapus seketika dengan mengucapkan kalimat tersebut. Yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lucunya dengan kalimat yang sama, mentang-mentang itu diucapkan di depan kuburan, dihukumi kafir, kan aneh. Dengan akal bagaimanapun tuh nggak akan masuk akal. Nah, ini kan jadi lucu. Nah, ini kan sebenarnya sebuah peringatan ya, sebuah peringatan yang bisa menjembatani siapa ya, Al-Furqannya sendiri, ya Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Qurannya yang bagaimana? Ini kan 16 ya. 16 halaman ya. Ini 15 halaman, ini 21 halaman. Nah,
Ini kalau merupakan dari hitung 1 sampai dengan 6, yang ini merupakan dari hitung 1 sampai dengan 5, yang di tengah ini dari juz 2 sampai juz 29, ada 28 juz yang merupakan dari hitung 1 sampai dengan 7. Artinya, kalau, ini saya hapus saja, kalau 6 ditambah 7 ditambah dengan 5, ini kan 18 adalah baris. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai rujukan. 16 halaman, ya, ini kan bicara halaman nih, 16 halaman dan 18 baris pada setiap halamannya. Nah, inilah hikmah yang bisa kita dapatkan, ya, atau isyarah yang kita bisa dapatkan dari gerakan takbir saja loh. Ini kita baru bicara takbir loh. Ini sudah mengandung pesan yang subhanallah gitu. Artinya bahwa nggak sembarangan ya. Gerakan sholat dari takbir sampai salam itu yang luar biasa. Ya. Nah ini juga ada masukan juga dari kawan-kawan dari Ainur Rahman, khususnya Mas Aji gitu loh. Saya diminta untuk nggak lupa mengucapkan ini, tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen ya, tolong di share katanya begitu. Nah sebenarnya sih bukan apa-apa sih, agak masa siar disuruh-suruh gitu loh. Makanya saya dari yang tayangan pertama ya baru kali ini saya ngomong tolong di share, tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen ya. Ya untuk pengembangan channel ini channel kita bersama lah. Channel kita bersama pokoknya, nggak cuma punya saya. Saya kan cuma pengelola saja kan gitu loh. Channelnya milik-milik kita semua. Dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa, saya selalu minta maaf ya apabila ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian ya. Kadang-kadang juga berlibat ngomongnya ya, maklum saya juga bukan ustadz ya, sekali lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, meluangkan jarinya untuk melakukan subscribe, like, dan komen ya, dan share ya. Terima kasih, semoga Allah membalas ya. Mungkin saya kasih gambaran sedikit ya. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan seseorang. Ketika Anda share misalnya, ada seseorang yang membaca melihat atau menyaksikan dan kemudian tertarik dan dia belajar, itu pahalanya nggak berhenti-berhenti. Apalagi mengajak dia untuk mengaji, membaca Al-Quran, nggak berhenti-berhenti amalan kita. Ya semoga harapan saya dengan Anda melakukan share ya, sedulur-sedulurku melakukan share, melakukan berbagi kepada orang-orang lain, semoga ada hikmahnya, semoga ada ganjarannya. Matur nuwun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.